Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jurnal yang sudah kami review. Di sini saya Aulia Hudan Syariwa dengan NIM 1263082021158 sebagai moderator dan anggota kelompok saya yaitu Mbak Amalia Faizatul Arifin dengan NIM 1263082031165 dan Mbak Putri Intan Andini dengan NIM 1263082031176. Baik, langsung saja kita mulai penyampaian hasil review jurnal. Yang pertama dengan judul menurunkan stres kerja petugas pemasyarakatan melalui teknik KOP. Yang pertama yaitu latar belakang. Populasi jumlah tahanan di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Lebih dari 9 juta orang dipenjara di seluruh dunia pada saat ini. Banyaknya orang yang berada di dalam penjara, khususnya di Indonesia, sehingga dibutuhkan tenaga kerja atau petugas pemasyarakatan yang jumlahnya memadai. Kelebihan kapasitas merupakan situasi yang dialami oleh sebagian besar lapas di Indonesia. Gambaran pekerjaan sebagai petugas pemasyarakatan di lapas sangatlah berat. Pada satu sisi, petugas pemasyarakatan harus menjalankan tugas yang menyangkut kelangsungan hidup warga binaan di dalam lapas. Juga harus berhadapan dengan situasi lain di dalam lapas seperti kelebihan kapasitas, jam kerja yang panjang, maupun situasi yang muncul yang disebabkan oleh penghuni lapas, seperti perkelahian, perusakan fasilitas, dan percobaan untuk melarikan diri, serta persoalan lain yang berasal dari pihak keluarga penghuni lapas. Selain permasalahan tersebut, suasana kerja petugas pemasyarakatan yang terkesan monoton, bergaul dengan penghuni lapas yang sulit dan bermasalah, bekerja dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tertutup merupakan situasi yang harus dihadapi oleh petugas pemasyarakatan. Kondisi ini menjadi sumber stres tersendiri yang akhirnya dapat memicu timbulnya stres kerja pada petugas pemasyarakatan. Berbagai macam tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh petugas pemasyarakatan dapat mempengaruhi penilaian dirinya terhadap kecakapan atau kemampuannya terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Next, selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Yang pertama yaitu variabel variabel. Yaitu dalam studi ini adalah teknik KOP yang digunakan untuk menurunkan stres kerja petugas pemasyarakatan. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable, yaitu stres kerja petugas pemasyarakatan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala stres kerja yang diisi oleh responden. Yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis nol atau HO tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres kerja antara petugas pemasyarakatan yang menggunakan teknik KOP dan yang tidak menggunakan teknik KOP. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA, yakni terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres kerja antara petugas pemasyarakatan yang menggunakan teknik KOP dan yang tidak menggunakan teknik KOP. Teknik KOP diharapkan dapat menurunkan tingkat stres kerja petugas pemasyarakatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amalia Faizatul Arifin. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Subjek penelitian yaitu petugas pemasyarakatan di lapas X. Lalu untuk desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah two group design. Karena subjek dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen menerima perlakuan berupa penerapan teknik KOP, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima perlakuan tersebut. Dalam desain two group design, dua kelompok tersebut diberikan perlakuan yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan dampaknya pada variabel terikat. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel bebas. Variabel bebas pada jurnal ini adalah penerapan teknik KOP
sebagai strategi untuk menurunkan stres kerja pada petugas pemasyarakatan. Variabel bebas ini diukur dengan memberikan pelatihan teknikop kepada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima pelatihan tersebut. Kemudian kemudian tingkat stres kerja diukur sebelum dan setelah perlakuan pada kedua kelompok, sehingga dapat dilihat perbedaan tingkat stres kerja antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan. Selanjutnya yaitu prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen tersebut mencakup pengumpulan data, pengukuran baseline, pembagian kelompok, perlakuan, pengukuran, post-test, dan analisis data. Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelatihan dengan teknikop. Pelatihan teknikop dilaksanakan selama 4 kali tatap muka dengan durasi 4 jam per pertemuannya, terdiri dari kegiatan pelatihan dan pendampingan. Next. Hasil eksperimen dan kesimpulan. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis kuantitatif dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan teknikop sebagai solusi alternatif untuk menurunkan tingkat stres kerja petugas pemasyarakatan lapas X. Kesimpulan pendukung tersebut dapat disimpulkan bahwa stres kerja petugas pemasyarakatan diantaranya disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang terlalu berat, hubungan interpersonal, jenuh dalam bekerja, permasalahan keluarga, permasalahan keuangan, dan tekanan untuk menyelesaikan tugas. Hal tersebut memunculkan respon ketegangan secara fisik, sehingga reaksinya berupa gejala fisik seperti pusing dan penurunan berat badan. Next. Untuk kelebihan pada penelitian ini yaitu yang pertama, topik penelitian yang relevan dan penting. Yang kedua yaitu metode penelitian yang jelas dan sistematis. Yang ketiga yaitu data yang terpercaya dan valid. Yang keempat, publikasi di jurnal terkemuka. Untuk kekurangannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik secara metodologis maupun dalam pelaksanaan. Next. Selanjutnya yaitu jurnal internasional dengan judul yang artinya terapi ritme drum, intervensi untuk merangsang kemampuan kognitif anak-anak gangguan spektrum autisme. Next. Dengan latar belakang anak penyandang autis spektrum disorder menghadapi hambatan dalam perkembangan kognitifnya. Kemampuan kognitif di otak meliputi perhatikan, memori jangka pendek, persepsi, dan konsentrasi. Konsep konsentrasi berkaitan dengan perhatian yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan pembelian memperhatikan sebagian dari semua rangsangan yang masuk, sedangkan konsentrasi mengacu pada tingkat kesadaran. Pada umumnya, sebagian besar anak menyebabkan kekacauan pengiriman impuls di otak. Ciri khasnya, kemampuan kognitif primer mereka, pola respons stimulus, mendengarkan, berpikir, lakukan. Namun pola ini tidak ada pada anak-anak dengan ASD karena sistem sensorik mereka tidak terintegrasi. Dengan kata lain, apa yang didengar anak tidak langsung dilakukan melalui sistem pengolahan yang khas. Manusia secara alami tertarik pada ritme karena dapat merangsang otak atau sistem limbik ke neokorteks. Ini mempengaruhi sistem limbik dan memunculkan emosi bahagia, perasaan nyaman. Sedangkan gendang adalah alat musik ritmis yang dimiliki fungsi memainkan pola ritmis dalam musik. Pelatihan musik berbasis ritme telah terbukti meningkatkan kognisi tingkat tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri Intan.
Oke, selanjutnya adalah identifikasi variabel. Pada jurnal internasional ini terdapat variabel bebas, yaitu independent variable atau variabel independen, yaitu terapi irama gendang, dan terdapat variabel terikat, yaitu variabel dependen, yaitu kemampuan kognitif, yaitu perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Jadi, apakah ada keterkaitan dari terapi irama yang akan mempengaruhi kemampuan kognitif? Selanjutnya adalah metode penelitian. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah 4 anak ASD berusia 4 sampai dengan 12 tahun, yang mana mereka adalah siswa Gilang Ramadan Studio Surakarta. Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian one group pretest post-test, yaitu melakukan eksperimen pada kelompok yang sama, kemudian diukur menggunakan pretest dan post-test. Tingkat perhatian dan konsentrasi diukur sebelum dan sesudah terapi melalui rangkaian pengamatan. Jadi, desain penelitian ini, jurnal ini cuma menggunakan satu kelompok untuk dieksperimen, yang mana sebelum kita melakukan intervensi dengan terapi gendang, kita ukur terlebih dahulu, kemudian kita kasih terapi, intervensi maksudnya, terus dikasih post-test, kemudian diukur kembali. Kemudian prosedur dan pengukuran studi tersebut menggunakan terapi ritme drum, sebuah intervensi yang merupakan ritme harmonik dalam pukulan drum untuk merangsang perhatian, konsentrasi, dan ingatan jangka pendek. Proses pengembangan alat ukur yaitu observasi kognitif, mencakup perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek, dan observasi mingguan dilakukan berdasarkan aspek judgment dari profesional, yaitu pimpinan Gilang Ramadan Studio Memori jangka pendek yang diukur sebelumnya, dan prioritas post-test grup desain, yaitu desain band, orang tua, dan terapis. Pada saat ini sama diberikan pengarahan kepada orang tua agar pencatatan observasi dirasakan sama oleh terapis yang melakukan observasi olahraga dan observer yang mencatat hasil observasi bulanan. Kemudian hasil eksperimen dan kesimpulan. Pada penelitian ini menunjukkan perbedaan skor sebelum dan sesudah mengikuti terapi. Adanya peningkatan skor perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek setelah terapi kepada 14 partisipan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terapi ritme drum dapat menjadi alternatif terapi anak dengan ASD untuk meningkatkan atensi, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Kemudian untuk kelebihan, yaitu jurnal ini merupakan jurnal yang internasional yang membahas mengenai ASD, kemudian tata bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami untuk aksen British. Penulisan jurnal ini juga sangat runtut dan juga rinci terkait data-data yang digunakan. Data-data juga valid dari beberapa sumber yang digunakan. Kemudian kekurangan, yaitu latar belakang pada jurnal ini dari paragraf ke paragraf selanjutnya agak kurang runtut, karena biasanya latar belakang itu selalu berkesinambungan dari paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Oke. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.